Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. 2 minggu setelah kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, keluarga yang ditinggalkan dikabarkan terlibat selisih paham. Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, merasa ditelikung lantaran Faisal, ayah Bibi, diam-diam mengajukan permohonan hak asuh Gala Sky Andriansyah, cucunya. Meski Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah menetapkan Faisal sebagai pemegang hak asuh Gala, Dodi tidak menyerah. Undang-undang yang menetapkan bahwa hak asuh anak dari Pak Sutri yang meninggal dunia jatuh ke tangan keluarga pihak perempuan membuat Dodi optimis bakal mendapatkan hak asuh Gala dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lalu benarkah Dodi dan Mayang, adik Vanessa, akan mengambil alih bisnis fashion yang sekarang dikelola adik Bibi? Bagaimana keadaan Tubagus Jodi, sopir pembawa maut yang kini mendekam di tahanan Polres Jombang? Benarkah Jodi stres dan ingin bunuh diri? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas konflik yang terjadi pasca Vanessa dan Bibi meninggal. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Masih dalam suasana duka, tapi keluarga almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah sudah memperebutkan peninggalan Vanessa dan Bibi yang paling berharga. Ya, Faisal ayah Bibi dan Dodi Sudrajat ayah Vanessa bersaing dalam memperebutkan hak asuh Gala Sky Andriansyah, cucu sematawayang mereka. Faisal lah yang lebih dulu mengajukan permohonan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Semula Dodi mengamini tindakan sang besan, tapi setelah konsultasi dengan kuasa hukumnya, ia mendadak berubah pikiran. Dodi merasa lebih layak mengasuh Gala. Lalu benarkah Faisal kecewa pada sikap Dodi yang terkesan pelin-pelan? Ya dari awal-awal sih nggak ada masalah ya. Si Bang Dodi sendiri itu sudah setuju bahwa kita akan menjadi menjadi wali. Udah setuju, udah ada masalah dari awal-awal. Namun perkembangan belakangan saya belum pasti. Mungkin saja mungkin Mas Dodi saya belum dapat berita itu. Kemarin sih nggak ada masalah. Belum ada komunikasi dengan Om Dodi berarti? Ya komunikasi, cuman dia ngomong saya juga mau perwalian itu aja dia. Cuman kan istilahnya kan proses berjalan, artinya proses berjalan kan pemikiran itu kadang-kadang dalam situasi sekarang bisa besok berubah. Sama-sama mengajukan, jadi ada kepastian hukum aja gitu supaya tidak ada ada keadilan ya. Ya statusnya jadi jelas gitu loh. Ada 2 gugatan, bukan gugatan ya, kita luruskan permohonan. Satu permohonan perwalian anak, hak asuh anak, yaitu nomor 482. Itu permohonan perwalian anak, di mana saya lihat di SPP itu bahwa Pak Faisal memohon bahwa anak itu akan diasuh atau dipelihara oleh dia. Sidang rebutan hak asuh Gala memang belum dimulai. Anehnya sudah muncul berita bahwa Faisal sudah mendapatkan hak asuh Gala. Walhasil, Dodi merasa kesal dengan pemberitaan yang tidak benar itu. Saat menggelar konferensi pers terkait kisruh hak asuh Gala, Dodi seolah mengklaim bahwa menurut hukum agama, keluarga pihak perempuanlah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh Gala. Jadi permohonan dari Pak Faisal bahwa di situ di diktumnya menetapkan anak yang bernama ini diasuh oleh Pak Faisal, seperti itu mungkin. Nah soal itu udah putus, pada itu baru permohonan dia di dalam petitumnya dia menginginkan bahwa anak perwaliannya jatuh ke Pak Faisal. Prof Bambang bisa kesini bisa menjelaskan dari sisi hukum Islamnya ya. Jadi hukum Islamnya mungkin Prof Bambang ini juga bagian dari keluarga saya, dulu juga
sempat dekat sekali dengan Vanessa dan sangat dekat sekali. Beliau itu mentor Vanessa dari yang terpuruk, dari sampai dia bangkit lagi dan bisa menjalani hidup setelah porak-poranda ya. Kalau mengenai hak asuh anak, secara normatif juga sudah jelas. Anak kalau secara hukum masih di bawah umur 12 tahun, andai pun terjadi perceraian hidup antara kedua belah pihak orang tuanya, dia ikut kepada ibunya. Tentu pasti itu. Nah, dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah hukum Islam, ketika ibunya meninggal, bahasa kitab fikih manapun menyatakan diasuh oleh saudara kandung ibunya, itu bahasa kalimat hukumnya. Jadi apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya, terlepas dari kedua belah pihak nanti saling bermusyawarah di sini. Namun itu saya menyampaikan pendapat secara hukum. Dodi dan tim kuasa hukumnya boleh sesumbar, tapi Faisal merasa lebih mampu menjamin kesejahteraan Gala sampai bocah itu dewasa dan mandiri. Sebagai saudagar garmen di Tanah Abang, Faisal seolah merasa lebih mapan dari besannya itu. Sebaliknya, Dodi yang pernah menjadi pelatih bulu tangkis di daerah juga merasa bisa menjamin kebutuhan dan pendidikan Gala. Tapi benarkah undang-undang perkawinan lebih berpihak pada wali asuh yang lebih mapan secara finansial? Jadi yang jadi pertanyaan, apakah siapa yang lebih berhak? Ya, siapa yang lebih berhak, dari orang tua Vanessa atau orang tua Bibi, seperti itu. Nah, ini harus dilihat kalau kita melihat kepada norma umum bahwa apabila hak asuh itu seyogyanya ke ibu sebenarnya ya. Jadi ibu, kalau ibunya nggak ada tapi ayahnya ada, ya kan, ibu itu lari ke atas, jadi garis lurus ke atas. Cuman in case kalau dalam kasus seperti ini, ya kan, berdasarkan hukum Islam 4 imam itu jatuhnya ke keluarga ayah sebenarnya. Gitu. Jadi jatuhnya ke keluarga ayah. Itu berdasarkan mazhab di 4 imam ya, Maliki, Hambali, Syafi'i yang kita anut ya saat ini. Itu jatuhnya ke keluarga ayah. Terang-terangan saya sampaikan seperti apa, tapi secara kaidah hukum sudah jelas. Ya kan, ada syarat formil dan material ya kan. Yang pasti satu syarat formal itu warga negara Indonesia, berumur 21 tahun ya kan, sehat ya kan, berkelakuan baik, beragama sama dengan dengan anak. Jadi supaya untuk menjaga akidah kalau anak Islam ya kan, mendapat persetujuan dari orang tua apabila orang tuanya masih hidup ya kan, bersedia menjadi wali, itu syarat-syarat formalnya. Tapi yang paling penting itu ya mampu secara ekonomi, secara mentality. Meski di depan awak media, Faisal dan Dodi berusaha untuk tidak saling menjatuhkan secara frontal, mereka tak menampik isu yang menyebut hubungan mereka tak lagi seharmonis dulu. Netizen yang usil menyebut, sejak sejumlah pengusaha dan artis seolah berlomba memberikan sumbangan untuk Gala, keharmonisan hubungan Faisal dan Dodi perlahan-lahan terkikis. Netizen menyebut, uang dan rasa tidak percaya bisa mengubah segalanya. Mungkinkah Faisal merasa lebih kompeten mengelola uang tabungan untuk masa depan Gala? Ini saya udah bicara sama dia. Berarti sudah diobrolin untuk pembagian dalam artian untuk Gala sendiri? Tidak ada pembagian. Saya hanya ngomong kepada dia bahwa semua akan diinventarisasi, yang bisa dijadikan uang kita jadikan, kemudian kita tabungkan atas nama Gala. Atau kita depositokan. Saya udah bicara sama dia begitu. Dia setuju, tidak ada masalah. Perkembangan itu tidak ada masalah. Nah, kemarin tadi dia mengajukan hak perwalian juga kan itu ya? Mengajukan hak asuh juga. Iya kan, Mbak ngomong kan, saya nggak tahu itu. Saya baru tahu kenapa sampai seperti itu. Allahu alam, saya nggak tahu. Siapa yang memegang hak asuh Gala akan mengelola tabungan yang dimiliki bocah itu. Lantas, apa kata Faisal dan Dodi ketika permohonan hak asuh Gala yang mereka ajukan dilatari oleh ambisi untuk mengelola uang sumbangan Gala? Saya akan fokus membuatkan rekening nanti atas nama Gala, kemudian itu akan diketahui oleh bapaknya Panes, semuanya akan saya laporkan. Semua akan terpapar terbuka ya? Saya akan terbuka dan akan terbuka ke dia.
Ya, keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Perseteruan Faisal dan Dodi dalam hak asuh Gala mungkin tak berpengaruh pada kondisi psikologi Gala sekarang. Pasalnya, bocah itu baru berusia 1 tahun 4 bulan. Tapi, setelah dirinya semakin besar dan sudah bisa mencerna berita panas yang muncul pasca kepergian orang tuanya, bisa saja mental Gala terganggu. Tapi benarkah Gala mengalami traumatik pasca kecelakaan maut yang terjadi 4 November lalu? Trauma itu mungkin belum kelihatan sekarang ya. Baru saat ini trauma itu belum muncul mungkin. Hanya mungkin masih mencari ayah dan ibunya. Tapi bahwa dia nanti takut akan suara keras atau dia kemudian tidak berani kemudian berdekatan dengan orang baru atau apa gitu, itu mungkin kita tahu belakangan ya. Karena 1,5 tahun juga belum bisa menceritakan seberapa dalam rasanya di dalam hatinya kehilangan ayah ibunya dengan cara yang tragis seperti ini, belum bisa. Dan kalaupun saya menyarankan jangan dikorek-korek gitu, jangan ibaratnya tiap kali ditanyakan, Galang nggak usah pakai mami papinya, nggak apa-apa ya, ada ini ya, ada ini, nggak usah diomongin gitu. Kasih aja kebutuhan dia, kasih sayang apa yang dibutuhkan oleh seorang anak usia 1,5 tahun gitu, itu yang diberikan kepada dia. Saya kadang-kadang Dedi mau nangis juga yang ngelihat Gala seperti itu ya. Kemarin ada salah satu tabloid juga datang ya, covernya kan Vanessa sama Bibi ya. Ya dia Gala tuh mama papa gitu, mami mimi papi gitu. Itu dia baru mami papi papa mama gitu. Terus di TV kalau ada Vanessa sama Bibi mama papa ya. Ya saya sebagai kakeknya ya terenyuh ya, tapi kasihan gitu kan. Ya mungkin si anak ini, si Bibi ini, si Gala ini kan mungkin melihat mamanya pergi kan, biasanya kan mungkin syuting atau kemana gitu. Tapi mungkin kakek ini kan dia nggak tahu kalau mama papanya sudah meninggal. Tak hanya berebut hak asuh Gala, Faisal dan Dodi dikabarkan selisih paham soal bisnis yang dibesarkan Vanessa dan Bibi. Benarkah solusi yang ditawarkan keluarga Bibi tak memuaskan Dodi? Mengapa Fuji, adik perempuan Bibi, seolah tak bisa akrab dengan Mayang, adik Vanessa?